لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam semangat dan semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, juga diberikan kemudahan, kelancaran di dalam belajarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 4, yang mana kita akan belajar hukum bacaan idhar dan ikhfa. Pada video-video sebelumnya teman-teman telah belajar tentang surah-surah pendek. Diharapkan teman-teman juga sudah menghafal, dan sekarang kita akan belajar hukum bacaan. Agar apa? Agar bacaan teman-teman baik dan benar. Mari teman-teman kita awali pembelajaran ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, silakan teman-teman mempersiapkan dirinya terlebih dahulu, juga persiapkan bukunya, dan kita akan mengetahui daripada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman tujuan pembelajarnya harus mampu menerima keutamaan membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi diharapkan setelah belajar nanti teman-teman harus menyadari dan meyakini serta menerima bahwasannya membaca Al-Quran itu harus dengan baik dan benar, ya. Yang kedua, membiasakan diri teman-teman membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Jadi teman-teman ketika membaca Al-Qur'annya, setelah belajar hukum bacaan idhar dan ikhfa, harus mempraktekkan di dalam setiap membaca Al-Qur'annya. Yang ketiga, teman-teman akan atau harus mampu mengetahui hukum bacaan idhar dan ikhfa. Ya, di sini kita akan belajar ini, akan mengetahui hukum bacaan apa itu idhar dan apa itu ikhfa. Yang terakhir, teman-teman akan juga menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa. Ya, harus mempraktikkan hukum bacaan idhar dan ikhfa di dalam membaca Al-Qur'an terutamanya. Baik teman-teman, kita masuk ke materi pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pengertian idhar dan ikhfa, di sini kita akan mengetahui hukum nun mati dan tanwin. Karena idhar dan ikhfa itu termasuk di antara bagian hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin itu mempunyai hukum bacaan 4. Yang pertama idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa hakiki. Nah, di sini kita akan hanya belajar idhar dan ikhfa terlebih dahulu. Ya. Jadi ingat teman-teman, jadi idhar dan ikhfa itu termasuk dari salah satu hukum bacaan nun mati dan tanwin. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian izhar. Apakah itu izhar? Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Sedangkan menurut istilah, izhar adalah apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf halak atau tenggorokan, maka cara membacanya harus jelas. Huruf halak ini yaitu huruf idhar, ya teman-teman. Makanya idharnya disebut idhar khalqi, karena huruf-huruf yang termasuk huruf-huruf idharnya itu berada pada makhraj tenggorokan, khalaq, tenggorokan. Jadi sekali lagi, idhar menurut istilah adalah apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf halaq atau dari 6 huruf idhar, dan cara membacanya harus jelas. Baik teman-teman, apa saja huruf idhar itu atau huruf halak itu? Yang pertama yaitu hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ghin, yang keempat ain, yang kelima kha, dan yang kelima ha. Ya, hamzah, ha, kha itu, ain, ghin, dan ha. Itu adalah huruf idhar. Hamzah, ha, ghin, ain, kha, dan ha. Oke, kita akan
Lanjut ke contoh bacaan idhar, ya. Tamimul qaid bitamsil wa tamsil amrun lidahil qaid katanya. Sempurnanya kaidah itu harus dengan contoh. Contoh itu akan memperjelas kaidah tadi. Kita tahu bahwasanya idhar itu adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Nah, di sini ada nun mati, teman-teman lihat. Ya, nun mati semua. Nah, di sini ada huruf idharnya. A, ha, kha, ain, gin, ha. Dan di sini contoh bacaannya di dalam ayat atau di dalam kalimat. Man amana. Nih di sini ada nun mati bertemu hamzah. Maka bacaannya idhar. Hukum bacaannya idhar karena nun mati bertemu dengan hamzah. Maka bacaannya harus dibaca jelas. Man amana. Begitu teman-teman. Begitupun nun mati bertemu dengan ha. Min hadid, nun mati bertemu dengan ha. Begitupun nun mati bertemu dengan kha. Man khaffat, man khaffat. Begitupun nun mati bertemu dengan ain. Min alaq. Nun mati bertemu dengan gin. Min gillin. Nun mati bertemu dengan ha. Man huwa. Itu contoh bacaan nun mati. Sekarang tanwin. Tanwin itu ada tanwin patah, tanwin doma, dan tanwin kasrah. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf halak atau huruf idhar. Contoh bacanya hadin, hasidin, ida. Mana contoh bacanya ini? Din, ida, tanwin bertemu salah satu huruf halak atau huruf idhar yaitu hamzah. Dibacanya jelas. Hasidin, ida. Begitupun tanwin bertemu dengan ha. Astagfirullah. Ghafurun halim. Coba perhatikan teman-teman ya, contoh bacaannya semuanya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf rak, maka bacaannya adalah idhar dan cara membacanya harus jelas. Mungkin ini aja video pembelajaran kali ini ya, cukup dulu dan kita hanya mempelajari tentang idhar. Silakan teman-teman baca bukunya kembali dan di sini ada tugas kerjakan kegiatan siswa 1 dan kegiatan siswa 2 dalam buku paket aja langsung halaman 55 dan 56 ya, dikerjakan dan nanti dipoto dikirim lewat WA. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.